Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai materi kita pagi ini, Ibu ucapkan selamat datang pada anak-anak Ibu kelas 7 di SMP Negeri 12. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tetap semangat meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya aktivitas kita pagi ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, materi kita adalah tentang sistem manajemen pembelajaran online. Pembelajaran online yang terjadi pada saat ini dilatar belakangi dengan adanya virus COVID-19 yang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan berhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang sangat cepat, yang banyak mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapat tantangan yang sangat besar dari COVID-19 ini, membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga di tengah pandemi COVID ini. Sistem pendidikan kita juga harus siap melaksanakan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi seluruh siswa oleh semua guru. Saat ini kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan meningkatkan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola pikir, dan juga pola interaksi kita dengan teknologi. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan bagi para siswa dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, maka saat ini seluruh sekolah melakukan penerapan sistem belajar online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini dikenal dengan istilah sistem pembelajaran daring dalam jaringan. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Pembelajaran daring yang saat ini berlaku ya di sekolah kita menggunakan beberapa aplikasi, itu WhatsApp, mana kalian nanti akan memberikan nomor-nomor HP kalian seharusnya ya, tidak usah HP orang tua ya. Kemudian nanti guru-guru akan membuat grup sesuai mapel, sesuai mata pelajaran. Ya, selain dengan menggunakan WhatsApp, juga menggunakan Google Classroom. Pada saat Google Classroom nanti, mungkin sebagian kalian baru tahu Google Classroom ya, mungkin di SD-nya sebagian masih tidak pernah menggunakan aplikasi ini. Jadi pada saat Google Classroom nanti, guru-guru akan memberikan kode sehingga kamu bisa masuk ke dalam Google Class. Kemudian juga Google Form, biasanya ini guru-guru sebagian menggunakan untuk melakukan absen ya, kuis, tugas,
Ya, kemudian Google Meet atau Zoom ya, biasanya ini untuk virtual, untuk langsung, bisa jadi guru-guru bisa lihat ya, bisa kenal kalian. Kemudian belajar daring juga memiliki tantangan tersendiri ya nak ya. Jadi siswa tidak hanya membutuhkan suasana rumah yang mendukung untuk belajar saja, tapi juga kalian membutuhkan koneksi internet yang memadai. Jadi Ibu harap ya, kalau kemarin kita mendapat kuota internet, kita tak tahu ini untuk semester ini. Jadi Ibu harap kalian pergunakanlah kuota yang ada, utamakan terlebih dahulu untuk belajar. Ya, jangan dibuat kuotanya untuk rapor, yang laki-laki bahkan main game ya. Jadi sehingga guru pada saat guru memberikan tugas, nanti alasannya saya nggak punya kuota bu, saya tidak ada paket bu. Jadi ibu harapkan kuota yang ada, atau tidak hanya dari pemerintah, bahkan mungkin orang tua kalian sudah memberi kalian kuota ya, jadi digunakan sebaik mungkin nah ya, sebaik mungkin, jangan dibuang-buang kuotanya, diutamakan dulu yang penting. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan peserta didik saat daring? Ini Ibu jelaskan hanya 4 ya, ini ada 4 langkah. Yang pertama, siapkan smartphone, laptop, ataupun komputer ya, yang harus memiliki kuota internet dan baterai yang cukup. Kemudian pastikan memiliki nomor telepon guru dan masuk ke dalam Google Class ya, atau grup WhatsApp. Yang ketiga, pelajari cara kerja aplikasi pembelajaran dan aturan komunikasi. Jadi beda menggunakan WhatsApp, beda cara kerja menggunakan Google Class dan aplikasi lainnya. Yang keempat, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Alat tulisnya, buku catatannya, buku pelajarannya. Yang tentang tata tertib siswa di saat daring ya. Jadi belajar daring juga punya aturan ya, bukan sembarangan saja. Jadi ketika kamu mau belajar daring ya, pertama, kalau misalnya gurunya menggunakan aplikasi Google Classroom, yang pertama kamu harus punya email. Ya, diharapkan email itu adalah nama kamu, bukan nama orang lain. Jadi guru bisa langsung mengenali. Gunakan nama yang ada sesuai absen, jangan panggilan ya nak, pakai nama sesuai absen. Kemudian yang kedua, kelas online ya, kelas online kita dimulai pada jam 7.30 sampai jam 10. Ya, jadi biasanya guru-guru akan memberikan link absen, akan nampak di situ jam berapa anaknya masuk kelas, jam berapa dia mulai mengabsen. Ya, jadi nampak. Kemudian peserta didik atau siswa diharapkan merespon jika diminta sebagai bentuk keaktifan. Ya, misalnya guru-guru bertanya, tolonglah aktif menjawab. Ya, jangan didiamin. Misalnya guru menyapa, Assalamualaikum misalnya, walaupun hanya dari grup WA. Ya, nak, jadi tolong dijawab. Ya, tolong dikasih respon. Jangan didiemin aja. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik atau siswa wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti
setelah kamu belajar, ya biasanya guru sudah memberikan materi, nanti kamu akan diberikan tugas. Nanti setiap selesai satu bab atau satu KD, nanti mungkin ada ulangan harian, kemudian berjenjang sampai ujian. Jadi ibu harapkan kalian mengerjakanlah apa yang diberikan guru-guru, ya. Semua mata pelajaran, bukan hanya satu saja. Kemudian yang kelima, peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom atau di grup WA atau juga di medsos yang digunakan dalam pembelajaran dia. Jadi ketika kamu nanti berada di grup WA, ya, ketika kamu berkomunikasi dengan teman kamu, ya, tolong gunakan kata-kata yang sopan. Nah, menunjukkan kalau kita itu adalah seorang pelajar. Kemudian jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan di luar jadwal. Ya, kamu boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru, misalnya kamu kurang paham. Ya, kamu bisa japri ya, atau bisa langsung ke WA pribadinya Bapak Ibu guru. Ya, nggak usah sungkan. Ya, kamu misal tidak paham mengerjakan bagaimana, kamu boleh bertanya kembali. Oke, terakhir Ibu akan kasih tips belajar online agar menyenangkan. Ya, yang pertama nih, kamu harus buat nih list tugas yang mau kamu kerjakan. Ya, dicatat, dibuat catatan kecil. Kemudian, cari tempat yang kamu anggap nyaman dan tenang untuk belajar. Selanjutnya, siapkan semua hal dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. 4. Konsentrasi dalam mengerjakan tugas atau menerima metode pembelajaran. Yang kelima, tetap semangat. Oke. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, Ibu ucapkan semoga kalian bisa tetap semangat walaupun hanya belajar daring, ya. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa semoga COVID segera berlalu. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.